Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Persian License tahun 2020. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan seorang pemuda Yahudi Belgia bernama Gilles yang dengan cerdiknya mampu menipu ratusan tentara Nazi dan bahkan bisa hidup enak selama berada di kamp tahanan Jerman dengan hanya bermodalkan sebuah buku berbahasa Persia. Dengan buku tersebut, Gilles menyamar menjadi seorang bangsa Persia, dan semenjak penyamarannya itu, kehidupannya berubah menjadi sangat baik. Ia diperlakukan dengan layak oleh para tentara Nazi selama berada di kamp tahanan Jerman. Bahkan berkat penyamarannya itu, pihak sekutu akhirnya berhasil mengungkap kejahatan Nazi Jerman di kamp tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali pada tahun 1942, tepatnya di Prancis. Terlihat sebuah mobil milik Nazi Jerman yang tengah membawa rombongan kaum Yahudi menuju sebuah kamp tahanan, di mana dalam mobil tersebut Yahudi dari berbagai negara berkumpul, dan salah satunya bernama Gilles yang berasal dari kota Antwerpen, Belgia. Di sepanjang perjalanan menuju kamp tahanan Jerman, Gilles terlihat terus mengobrol dengan tawanan lainnya yang menawarinya barter sebuah buku berbahasa Persia dengan sepotong roti yang dimiliki Gilles. Gilles yang merasa iba pun akhirnya setuju dengan barter tersebut. Ça veut dire papa en persan. Dan singkatnya, setelah hampir 30 menit menempuh perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di tujuan. Namun siapa sangka, mereka semua ternyata tidak benar-benar dibawa menuju kamp tahanan, melainkan dibawa ke pedalaman hutan untuk dieksekusi mati. Semua rombongan Yahudi tersebut pun dieksekusi mati oleh tentara Jerman. Tapi luar biasanya, nasib baik menghampiri Gilles, di mana ia menjadi satu-satunya yang selamat dari eksekusi itu. Dan saat akan dieksekusi ulang, Gilles dengan cerdiknya mengatakan bahwa dirinya bukanlah Yahudi, melainkan seorang bangsa Persia. Ia bahkan sampai mengeluarkan sebuah buku berbahasa Persia dari saku jaketnya demi untuk meyakinkan para tentara Jerman. Salah satu tentara Jerman yang bernama Paul pun seketika langsung melarang rekannya yang bernama Max untuk mengeksekusi Gilles karena ternyata atasan mereka sedang membutuhkan seorang bangsa Persia. Pada akhirnya Gilles pun tidak jadi dieksekusi mati. Ia dibawa menuju kamp tahanan untuk dipertemukan dengan atasan Paul dan Max yang bernama Klaus. Rein! Was ist das? Baff, baff. Sesampainya di sana tanpa berbasa-basi, Gilles langsung diinterogasi oleh Klaus. Aber solltest du die Wahrheit sagen, dann kannst du dich glücklich schätzen. Mein Vater ist Perser und meine Mutter Belgierin. Welche Sprache spricht man dort? Farsi. Wir haben es zu Hause nur gesprochen. Dann sag etwas auf Farsi. Dan setelah diinterogasi dengan detail, Klaus pun akhirnya percaya bahwa Gilles adalah benar-benar seorang bangsa Persia. Klaus kemudian memberitahu bahwa mulai saat ini Gilles akan bekerja di dapur, membantu yang lainnya menyiapkan makanan untuk para tawanan. Dan setelah pekerjaan dapur selesai, tugas selanjutnya adalah mengajari Klaus bahasa Persia. Karena ternyata Klaus sangat ingin pergi ke Iran, dan bahkan ia berencana untuk membuka sebuah restoran di Teheran, ibu kota Iran, setelah perang usai. Pagi hari pun tiba, para tawanan terpilih termasuk Gilles yang bekerja di dapur terlihat sedang diberi arahan oleh petugas wanita. Noch zu glotzen. Zurück an die Arbeit. Pekerjaan di dapur pun dimulai. Semua tawanan yang terpilih nampak sibuk dengan tugasnya masing-masing. Begitu juga dengan Gilles, yang bukan hanya sibuk dengan pekerjaannya, ia juga terlihat sibuk dan gelisah memikirkan kosakata bahasa Persia yang sebenarnya ia sendiri juga tidak paham akan bahasa tersebut. Sembari bekerja, Gilles pun mulai mengarang, atau lebih tepatnya menciptakan beberapa kosakata bahasa Persia versinya sendiri, seperti piring yang ia namai rut, kemudian sendok yang berarti bala, roti rad,
Daging Gang, dan Garpu Cars. Singkatnya, malam hari pun tiba. Setelah pekerjaan dapur selesai, Giles langsung menghadap Klaus untuk mengajarinya bahasa Persia, di mana Klaus menargetkan untuk hafal minimal 4 kosakata dalam sehari, 24 kosakata dalam seminggu, 96 kosakata dalam sebulan, dan 1152 kosakata dalam waktu setahun. Hal itu tentu membuat Giles pusing 7 keliling, tapi mau bagaimana lagi? Demi untuk bertahan hidup, ia harus melakukan semua itu. Brot. Lunch. Fisch. Ja, Herr Hauptsturmführer. Dan syukurnya, hari pertama mengajari Klaus bahasa Persia berjalan dengan lancar. Meskipun kini Giles benar-benar harus bekerja keras. Ia mau tidak mau harus terus menciptakan kosakata baru dan menghafalkannya. Di keesokan harinya, saat Klaus sedang mencoba menghafal kosakata bahasa Persia yang kemarin malam diajarkan oleh Giles, Max, si anak buahnya, datang dan mengatakan bahwa Giles bukanlah seorang bangsa Persia, melainkan memang benar-benar Yahudi. Max yakin betul karena semua ciri-ciri yang ada di tubuh Giles, mulai dari atas kepala sampai kaki, dan bahkan hingga baunya menunjukkan bahwa Giles adalah murni Yahudi. Max mengatakan semua itu karena ia sudah sangat sering berhadapan langsung dengan orang-orang Yahudi. Mit Verlaub, Herr Hauptsturmführer, ich kenne dieses Zionistenpack sehr, sehr gut. Namun sayangnya, semua perkataannya itu seakan tidak ada artinya karena Klaus masih sangat yakin bahwa Giles adalah benar-benar seorang bangsa Persia. Hari demi hari pun berlalu, keinginan Klaus untuk segera menguasai bahasa Persia semakin tinggi. Ia bahkan memerintahkan Giles untuk menerjemahkan 40 kosakata bahasa Jerman ke dalam bahasa Persia, yang mana ke-40 kosakata tersebut sudah harus siap esok hari setelah Giles menyelesaikan pekerjaan dapurnya itu. Gibt es ein Problem? Ich habe keinen Stift. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Giles yang sedari tadi sudah ditunggu oleh Klaus langsung bergegas menuju ruangannya, di mana di sana selain untuk mengajari bahasa Persia, Giles ternyata juga diperintahkan untuk menuliskan daftar nama tawanan baru yang ada di camp tersebut. Sembari menulis daftar nama tawanan baru, Giles yang masih kesulitan menerjemahkan 40 kosakata bahasa Jerman ke dalam bahasa Persia, akhirnya menemukan sebuah cara yang sangat brilian, di mana ia akan menggunakan nama awal, nama tengah, dan nama akhir para tawanan untuk menerjemahkan 40 kosakata tersebut ke dalam bahasa Persia. Klaus. Au. Na. Scheiße. Dan luar biasanya, cara tersebut ternyata berhasil. Klaus sama sekali tidak curiga dengan terjemahan 40 kosakata tersebut. Tod? Axt. 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 Soweit erstmal. Da habe ich ganz schön was zu lernen. Semenjak itu, Giles pun terus menambah kosakata bahasa Persia versi ciptaannya sendiri, di mana ia masih memakai cara yang sama, yaitu menggunakan nama-nama dari para tawanan yang ada di camp tersebut. Claude. Pierre. Shell. Waktu pun terus berlalu, hingga tak terasa 6 bulan sudah Klaus mempelajari bahasa Persia, dan kini ia telah menguasai sekitar 570 kosakata bahasa Persia. Was heißt Liebe in Farsi? Verliebt, Herr Hauptsturmführer. Nein, noch nicht. Di tengah gencar-gencarnya mempelajari bahasa Persia, Klaus tiba-tiba dipanggil oleh sang komandan camp, di mana sang komandan camp memberitahukan bahwa akhir pekan ini ia akan mengadakan piknik bersama perwira lainnya di dekat hutan sekitar camp. Klaus yang merupakan kepala divisi konsumsi pun diminta untuk menghidangkan makanan terbaiknya dalam acara tersebut. Bereiten Sie Speisen und Getränke für 30 Personen. Heil Hitler! Acara piknik pun digelar. Sang komandan camp bersama perwira lainnya nampak sangat menikmati acara tersebut. Wird umschwärmt, Erika, auf der Heide blüht ein kleines Blümelein.
Namun di tengah kesenangan itu, sebuah insiden tiba-tiba terjadi, di mana Giles yang terpilih menjadi salah satu pramusaji harus babak belur dihajar habis-habisan oleh Klaus setelah salah menyebutkan arti dari kata pohon dalam bahasa Persia. Giles saat itu menyebutkan rat, yang seharusnya itu adalah arti dari kata roti. Akibat insiden tersebut, Giles tidak lagi dipekerjakan di bagian dapur. Ia langsung dipindahkan oleh Klaus ke bagian pekerjaan tambang yang diketahui sangat berat dan hukumannya paling kejam jika ada yang salah atau melanggar peraturan. Dan baru saja 2 hari bekerja di bagian tambang, Giles langsung ambruk. Tubuhnya tidak kuat lagi melakukan pekerjaan yang begitu berat baginya. Tidak mau terus berada di situasi yang berat dan sulit itu, Giles yang memang sangat cerdik lagi-lagi menemukan sebuah cara untuk kembali mendapat kepercayaan dari Klaus, di mana di tengah kondisi tubuhnya yang sangat lemah, ia berpura-pura mengigau menggunakan bahasa Persia versi ciptaannya sendiri. Dan benar saja, caranya itu berhasil meyakinkan Klaus bahwa dirinya adalah memang benar-benar seorang bangsa Persia. Klaus pun seketika langsung memerintahkan Paul, si anak buahnya, untuk membawa Giles menuju rumah sakit. Ganz schön sehr erschrocken bist du. Ich habe ihm sogar angeboten, dir ein bisschen Luft in die Adern zu spritzen und dir dann... Hab's mir ausgedacht. Setelah mendapat perawatan selama beberapa minggu, Giles akhirnya sembuh total. Klaus yang mengetahui itu pun seketika langsung berinisiatif untuk memberikan pakaian kepada Giles sebagai ucapan permintaan maaf atas tindakannya beberapa minggu lalu. Lass uns die Geschichte einfach vergessen, ya? Giles pun pada akhirnya menerima permintaan maaf tersebut. Ia yang tidak mau ada kejadian serupa terulang lagi, langsung menjelaskan kepada Klaus bahwa dalam bahasa Persia ada beberapa kosakata yang memiliki makna ganda, seperti rad yang bisa berarti roti ataupun pohon. Mendengar penjelasan yang masuk akal itu, Klaus pun kini semakin mantap dan yakin bahwa Giles adalah 100% seorang bangsa Persia dan tidak ada lagi yang perlu dicurigai darinya. Singkatnya, 3 bulan kemudian, kemampuan Klaus dalam berbahasa Persia kini semakin baik. Ia bahkan sudah menguasai sekitar 1.500 kosakata bahasa Persia hanya dalam kurun waktu total 9 bulan saja. Selain itu, ia juga sudah bisa menyusun kosakata tersebut ke dalam sebuah kalimat. Nijeril Rafonor. Reza, ich kann das nicht. Khasramilta Rafonor Leri. Namun di tengah kegembiraannya yang sudah mulai lancar berbahasa Persia, Klaus tiba-tiba diberitahu oleh sang komandan camp bahwa esok hari akan ada pemindahan tawanan menuju kamp konsentrasi lainnya yang berada di Polandia. Klaus pun dengan beraninya meminta kepada komandan camp agar Giles tidak ikut dipindahkan. Alles nicht der Wahrheit. Bis auf die Sache mit der Buchführung. Ich bin ganz ohr. Winzig. Nahezu unsichtbar. Sang komandan camp pun seketika terdiam. Ia yang tidak punya pilihan akhirnya setuju dengan permintaan Klaus untuk tidak memindahkan Giles dari camp tersebut menuju kamp konsentrasi Polandia. Dan benar saja, di keesokan harinya Giles dibawa menuju sebuah tempat yang aman oleh salah satu petugas camp suruhan Klaus. Sementara itu, tawanan lainnya terlihat sedang dikumpulkan untuk kemudian diberangkatkan menuju kamp konsentrasi Polandia. Kini camp tersebut pun praktis hanya menyisakan Giles dan para petugas camp saja. Setelah beberapa hari kosong tidak ada penghuni, camp tersebut pun akhirnya kembali kedatangan para tawanan baru, yang diantaranya bernama Marco dan Jacob, yang diketahui kakak beradik. Io che pensavo che solo gli ebrei sapevano come cavarsela. Je lui apprends le persan.
Para tawanan tersebut kemudian langsung disuruh oleh sang komandan untuk bekerja membersihkan salju di sekitaran camp, di mana sialnya Jacob melakukan sebuah kesalahan dengan menumpahkan gerobak yang sudah dipenuhi salju. Ia pun seketika langsung menjadi bulan-bulanan kapok. Melihat kejadian itu, Giles yang juga pernah mengalami hal yang serupa tergerak untuk melakukan sesuatu, di mana ia berinisiatif untuk menemui Klaus dengan maksud meminta keringanan agar ia bisa membawa makanan yang didapatnya dari Klaus ke dalam barak. Es hat mir sehr gefallen, Herr Hauptsturmführer. Klaus yang sudah sangat mempercayai Giles pun mengiyakan permintaan tersebut tanpa menaruh curiga sedikit pun. Setelah mendapat makanan, Giles langsung kembali ke barak dan secara diam-diam memberikan makanan tersebut kepada Jacob yang tengah terbaring tak berdaya. Waktu pun berlalu, para tawanan baru termasuk Marco dan Jacob terus disuruh untuk bekerja siang malam tanpa henti. Hingga 1 minggu berselang, camp kembali kedatangan beberapa tawanan baru, yang di antara tawanan tersebut ada seorang pilot Inggris keturunan Persia. Perser, du sagst gar nichts. Du bist ein echter Perser? Max yang mengetahui ada seorang Persia pun langsung bergegas menemui Giles dan memerintahkan Giles untuk mengobrol dengan tawanan tersebut menggunakan bahasa Persia. Semua itu ia lakukan guna untuk membuktikan apakah Giles benar-benar seorang Persia asli atau hanya berpura-pura saja. Dan sesampainya di barak tempat tawanan pilot Inggris itu berada, betapa terkejutnya Max ketika melihat si tawanan tersebut yang sudah tergeletak kaku tak bernyawa. Aufwachen. Max yang murka pun langsung menyerang Giles dan menuduhnya melakukan semua itu. Namun ternyata yang membunuh pilot Inggris keturunan Persia tersebut bukanlah Giles, melainkan Marco. Marco melakukan semua itu untuk membalas kebaikan yang pernah dilakukan Giles kepada Jacob beberapa hari lalu, karena rupanya Marco mengetahui bahwa Giles selama ini hanya berpura-pura menjadi seorang Persia, dan oleh sebab itu ia nekat membunuh pilot keturunan Persia tersebut agar penyamaran Giles tidak ketahuan. Pada akhirnya Marco pun tewas setelah ditembak oleh Max. Di hari berikutnya, sang komandan camp nampak tengah berkumpul dengan para perwira lainnya termasuk Klaus untuk membahas mengenai pemindahan tawanan, di mana sang komandan camp meminta pemindahan para tawanan harus terus dikebut karena diketahui baru-baru ini Angkatan Udara Sekutu telah berhasil mengebom beberapa jalur kereta api penting milik Nazi Jerman yang terletak di dekat camp tersebut. Singkat cerita, pagi hari pun tiba dengan disaksikan langsung oleh sang komandan camp dan beberapa perwira Nazi Jerman lainnya. Proses pemindahan para tawanan menuju kamp konsentrasi Polandia pun dimulai. Seluruh tawanan yang ada di camp tersebut pun berhasil dipindahkan. Dan tidak lama setelah proses pemindahan tawanan selesai, sang komandan camp mengumumkan kepada para perwira yang ada di camp tersebut bahwa ternyata Angkatan Udara Amerika dengan cepatnya telah bergerak maju. Dan luar biasanya lagi, mereka telah berhasil menguasai beberapa wilayah. Bahkan menurut informasi dari sumber yang terpercaya, para Angkatan Udara Amerika ini sedang bergerak menuju camp-camp milik Nazi Jerman. Situasi yang tentu membuat seluruh perwira Nazi, terutama yang ada di camp tersebut, panik. Sang komandan camp bahkan memerintahkan semuanya untuk mulai membakar dokumen beserta bukti-bukti kejahatan yang mereka lakukan di camp tersebut. Sementara itu, saat perwira lainnya sibuk untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatan, Klaus justru sibuk dengan kepentingannya sendiri, di mana ia terlihat mulai mempersiapkan segala hal yang dibutuhkannya untuk kabur dari camp tersebut. Ia diketahui berencana untuk kabur bersama Giles. Max, si bawahan Klaus yang melihat itu pun mencoba untuk melapor kepada sang komandan. Es ist wichtig, es ist wirklich wichtig. Kommandant ist beschäftigt. Herr Standartenführer, ich melde. Hauptsturmführer Koch hat soeben das Lager verlassen.
Namun bukannya digubris, ia malah diusir keluar oleh sang komandan karena memang sudah jelas perintah dari Adolf Hitler untuk para perwira adalah secepatnya meninggalkan camp tersebut setelah semua bukti-bukti kejahatan telah dilenyapkan. Scene kemudian berpindah menuju Klaus dan Gilles, di mana perjalanan kabur mereka sejauh ini berjalan sangat lancar. Mereka berdua sama sekali tidak bertemu dengan tentara sekutu. Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk berpisah. Klaus memutuskan akan pergi menuju sebuah landasan pacu yang hanya berjarak kurang lebih 10 km dari tempat mereka berada saat ini. Dan dari sanalah ia akan terbang menuju Istanbul, Turki, untuk kemudian lanjut menuju Teheran, Iran, tempat yang selama ini ia idam-idamkan. Sementara untuk Gilles, ia dibebaskan oleh Klaus untuk pergi kemana saja, asalkan tidak ikut dengannya. Singkatnya, beberapa hari kemudian, semua rencana Klaus benar-benar berjalan lancar. Bahkan ia diketahui sudah sampai di Teheran, Iran, dan ia nampak sedang dicek oleh petugas imigrasi setempat. Selama proses pengecekan, Klaus nampak sangat percaya diri dengan terus mengucapkan bahasa Persia yang telah ia pelajari dari Gilles. Can you speak Farsi? Marcel Galland. Namun bukannya mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Klaus, petugas imigrasi tersebut malah kebingungan. Meskipun di dokumennya Klaus berasal dari negara Belgia, namun karena gelagatnya yang mencurigakan dan terkesan seperti orang Jerman, Klaus pun akhirnya ditangkap dan diamankan oleh petugas imigrasi setempat. Sementara itu di tempat lain, Gilles yang berhasil selamat nampak sedang diinterogasi oleh pihak sekutu mengenai semua kejadian yang telah ia alami selama berada di kamp Nazi Jerman. Dengan menahan sedih, Gilles pun menceritakan semuanya secara detail, di mana sekitar 25.000 hingga 30.000 tawanan dieksekusi mati oleh Nazi Jerman di kamp tempatnya berada. Dan yang mengejutkannya lagi, Gilles hafal sekitar 3.000 nama tawanan yang tewas akibat dieksekusi mati oleh Nazi Jerman. David Rösch, Zahra Zofin, Michel Brizat, Henrik Kirstenstein, Jean-Marcel Meinmann. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Persian Lessons. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Rizky pamit, salam Brewokers.